Ahlan wa sahlan, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Ustaz. Enggak kelihatan ini. Oh, yang siap-siap sebentar, Ustaz. Untuk Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, koneksi internet saya tidak stabil. PDF-nya kelihatan, Ustaz? Suara saya jelas. Nggih, suara jelas. Memang agak terputus-putus, Ustaz. Bentar ya, saya coba keluar dulu. Nah, Ustaz. Oh. Kaifa halukum? Alhamdulillah Ustaz. Ayyuhal saya. Ustaz Burhan sehat ya? Sehat. Ustaz Burhan ini sibuk nih kelihatannya. Enggak, Ustaz. Kita mulai ya. Nah, betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Udah jelas sekarang? Nah, kelas jelas, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali lagi kita mengkaji kitab Ilmu Tajwid Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah karya Syekh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghaffani hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberkahi setiap langkah beliau, setiap waktu beliau. Mudah-mudahan beliau dijaga dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan juga kitab yang kita baca ini bisa memberikan manfaat yang berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang ahkamur ra'at, hukum-hukum ra'. Ra' itu terkadang tebal, terkadang tipis, terkadang boleh tebal, boleh tipis. Itu kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, itu perlu diingat, perlu diulang-ulang karena sering lupa. Tapi kalau sudah sering diulang-ulang, insya Allah itu akan lengket di kepala. Kalau untuk murojaah itu untuk mengulang-ulang pelajaran itu terkadang lebih efektif kalau kita ajarkan. Jadi, kalau kita ajarkan itu apa yang kita pelajarin itu lebih lengket dan kita lebih menguasai materi itu. Kalau Ustadz Fakhri kayaknya memang sudah merasakan hal itu. Betul ya Ustadz Fakhri ya? Nah, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Oke. Alamat artinya
lam. Jamak daripada lam. Jadi lam itu kalau dia dijamakkan, maka dia al-lamat, ditambah alif dan ta. Al-lamatus sawakinu khamsatu anwa'. Lam-lam yang mati ada 5 macam. Jadi lam yang mati itu ada 5 macam. Jadi kalau kita temukan ada lam mati dalam Al-Quran, itu ada 5 macam kata beliau. Yang pertama lamul ism, lam ism. Wahiyya allati min aslil kalimati wa binyatiha. Jadi lam ism itu apa? Lam yang dari asal kata, dan maksudnya asal kata dan bangunan kata itu sendiri. Jadi kalau kita buang lam mati itu, maka kata itu tidak memiliki makna lagi. Contohnya apa? Contohnya alladzi. Kemudian walladzani. Kemudian allati. Nah, itu dia. Jadi kalau kita buang lamnya, nggak ada kata namanya ladzi, nggak ada kata namanya ladzi, nggak ada kata ladzani, itu tidak ada. Latia, tidak ada. Wa hukmuhal idgham, kata beliau hukumnya adalah al-idgham. Jadi al-lati, al-ladzani, alladzi, itu hukumnya adalah al-idgham. Yang kedua, tadi kan ada 5 macam kata beliau kan lam mati itu. Yang kedua lamun zaidatun wa hiya lamut ta'rif wa hiya qisman. Yang kedua adalah lam zaidah, lam tambahan. Lam yang bukan asal dari kata itu sendiri. Lam yang macam ini apa namanya? Wa hiya lamut ta'rif. Namanya lamut ta'rif, lam at-ta'rif. Lam ta'rif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama syamsiyah. Contohnya asy-syams, ar-rahman. Nah, asalnya kan sebelum diidghamkan al-syams, al-rahman, itu asalnya. Itu kan alif lam itu yang masuk. Wa hukmuhal idgham. Hukumnya adalah al-idgham. Wal huruful lati tudghamu fiha al tusamma al-huruf asy-syamsiyah. Dan huruf-huruf yang dimasukkan ke dalamnya al itu, kata beliau, lam al itu dinamakan huruf asy-syamsiyah. Wa hiya awailu hadzal bait. Huruf syamsiyah itu berapa? Kata beliau, inilah yang di bait ini, kata beliau, itu adalah huruf syamsiyah. Syamsiyah. Tapi di awal kata saja, huruf yang di awal kata. Tib thumma sil rahman rahiman tafuz dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam. Tib huruf ta, thumma huruf ta, sil huruf sad, rahiman huruf ra, tafuz huruf ta, dhif huruf dad, dha ni'am, da' su'a dhannin zur syarifan lil karam, dan seterusnya. Nah, jadi kalau seandainya ada huruf misalnya lam, alif lam bertemu dengan ta, misalnya apa? Al-tariq misalnya. Al-tariq. Apa yang kita lakukan? Kita idghamkan lam matinya ke dalam ta, maka jadilah at-tariq. Kemudian misalnya kalau sa, an-najmus saqib, as-saqib, awalnya al-saqib. Jadi ketika bertemu diidghamkan as-saqib. Kalau sad, sad itu misalnya as-sabirun. Wabasyiris sabirin, as-sabirin. Asalnya al-sabirin, al-sabirin. Diidghamkan. Lamnya diubah menjadi sad, as-sabirin. Dan seterusnya. Ra contohnya ar-Rahman. Asalnya adalah al-Rahman. Al-Rahman. Sama juga dengan ta. Misalnya at-taibun. At-taibun al-abidun. Asalnya al-taibun. Dad, ad-dallin. Asalnya al-dallin. Dan seterusnya. Kemudian lam ta'rif yang kedua adalah qamariyah, kata beliau. Contohnya al-qamar. Wa hukmuha al-izhar. Hukumnya adalah al-izhar. Al-qamar tidak bisa kita baca al-qamar, tidak bisa, tidak diidghamkan.
tapi dibaca al-izhar, al-qamar. Wal huruful lati tuzharu qablaha al-arba'ata asyara harfan. Kata beliau, huruf-huruf yang yang al itu diizharkan sebelum huruf-huruf tersebut adalah 14 huruf. Jadi kalau 14 huruf ini terletak setelah lam al, maka dia diizharkan. Majmu'atun fi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Itulah semua hurufnya itu kalau datang sebelumnya lam al, maka diizharkan. Contohnya ibghi itu hamzah, hamzah itu misalnya al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Itu. Kalau ba misalnya apa contohnya? Inna fi dzalika li ulil albab. Ulil albab. Nah, itu. Kemudian kalau seandainya ghain misalnya fil ghar, al-ghar. Al-ghar. Juga kemudian kalau ha misalnya al-hajju. Kalau jim misalnya al-jannah. Kalau kaf misalnya al-kafirun. Kalau waw misalnya apa contohnya? Dalam Al-Quran. Al-waqtu. Al-waqi'ah. Apa contohnya? Ada contohnya enggak kalau huruf waw? Kalau kha al-khaifun. Kalau fa al-faizun. Kalau ain al-alamin. Kalau qaf al-qari'ah. Kalau ya apa ya? Yamin, al-yamin. Ashabul yamin. Wa ashabul yamin. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Kemudian kalau mim al-muttaqin. Kalau ha bukan al-hakum. Itu beda lagi. Al-humazah. Al-hadi. Al-hadi. Al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah itu nama suratnya. Nah. Misalnya al-hidayah, dan seterusnya. Mulahadhah, kita langsung mulai ke mulahadhah. Jadi carilah contohnya nanti ya. Amma lamu lafzil jalalati falha halatan. Lam lafzul jalalah, lam yang ada pada lafzul jalalah ada dua kondisi. Yang pertama, imma ayyakuna ma qablaha maftuhan aw madmuma fa hukmuha at-tafkhim. Kalau sebelum lam lafzul jalalah itu harakatnya dhammah atau fathah, maka hukumnya adalah tafkhim. Contohnya qala Allah, Rasulullah. Baca tafkhim, jangan qala Allah, jangan. Rasulullah, jangan. Orang Arab bukan seperti itu mereka menyebutkannya. Lanjut Ustaz. Wa imma an yakuna ma qablaha maksura. Nah, sebelumnya opsi kedua, sebelumnya itu harakat kasrah. Fa hukmuha tarqiq, maka hukumnya adalah tipis. Tarqiq. Contohnya lillahi, bismillahi, jadi baca lillahi. Jadi baca bismillahi, jangan. Wala mulafzil jalalati tadkhulu fil lam asy-syamsiyyah. Lam lafzul jalalah itu masuk ke lam asy-syamsiyyah gitu, termasuk ke asy-syamsiyyah. Kenapa? Karena diidghamkan dia. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullah. Ini masalah tebal atau tipisnya lafzul jalalah. Yang ketiga, kan lam mati itu kan ada 5 macam kata Syekh Yahya. 2 macam sudah kita sebutkan. Yang pertama tadi lam yang asliyah, yang dia
asal kata itu memang pakai lam mati, ada lam matinya. Kemudian yang kedua, lamnya itu tambahan, yaitu disebut sebagai lamut ta'rif. Yang ketiga ini lamul fi'il, namanya lam al-fi'il. Wahya naw'an, ada dua macam. Yang pertama, mudghamun fi ma ba'dah. Nah, ada lam fi'il itu yang diidghamkan ke setelahnya. Contohnya, qul rabbi qul lakum. Nah, kenapa diidghamkan? Karena dia idgham itu yang kalau lam fi'il ini dia diidghamkan kalau dia lamnya itu di akhir kata, kemudian setelahnya itu di kata yang lain. Jadi kayak qur rabbi asalnya kan qul satu kata, rabbi satu kata. Qul kemudian lakum. Nah, maka boleh diidghamkan. Tapi kalau seandainya satu kata di satu kata itu tidak boleh diidghamkan. Yang kedua mudharun, izhar. Contohnya apa? Wahya ma'ada dzalik, kata beliau. Kata beliau yang diizharkan itu lam fi'il, yang diizharkan fi'il itu apa sih? Fi'il itu kata kerja. Kata kerja. Qul itu kata kerja. Kata perintah itu. Artinya katakanlah, itu kata perintah. Nah, kemudian kata beliau tadi yang B muzhar, kata beliau lam fi'il itu diizharkan. Kapan diizharkan? Ya selain yang beliau sebutkan di atas. Nah, selain yang beliau sebutkan di atas, yang diidghamkan itu hanya qul saja. Qul bertemu dengan ra, kemudian qul bertemu dengan lam. Atau mungkin ada fi'il yang lain yang ujungnya lam, itu bisa juga diidghamkan ke ra atau lam. Seperti itu. Selain itu, maka diidharkan. Apa contohnya? Contohnya qul na'am anzalna yaltaqituhu. Jadi tidak bisa kita baca qun na'am, tidak bisa. Tidak bisa kita baca qun na'am. Lamnya itu tidak bisa diidghamkan ke nun. Meskipun itu termasuk al-mutajanisain. Termasuk al-mutajanisain. Kenapa al-mutajanisain? Karena bukan, afwan. Kalau menurut satu mazhab itu al-mutajanisain, menurut mazhab yang lain itu al-mutaqaribain. Nah, mazhab kita yang kita pakai ini, yang kita pakai kan mazhab Imam Ibnul Jazari. Nah, mazhab Ibnul Jazari ini minal mutaqaribain. Karena makhrajnya berbeda. Lam dengan nun itu makhrajnya berbeda. Apa beda? Ada yang tahu apa beda al-mutajanisan dengan al-mutaqariban? Ustaz Fadli itu beda al-mutajanisan dengan al-mutaqariban. Murajaah kita nih. Gimana Ustaz Burhan? Perbedaan antara al-mutajanisan dan al-mutaqariban. Kalau dia tajanus dengan taqarub, apa perbedaannya? Gimana? Ada yang tahu? Gimana Ustaz Burhan? Pas atau gimana? Ustaz Abdul Ghaffar. Kalau mutajanisa ini itu dari makhrajnya sama dan hurufnya sama, Ustaz. Kalau mutaqaribain makhrajnya yang berdekatan tapi beda huruf gitu, Ustaz. Yang al-mutajanisan tadi makhraj yang sama terus Dan hurufnya sama, Ustaz. makhrajnya sama, hurufnya sama. Benar itu? Iya. Makhrajnya sama, hurufnya sama, berarti mutamatsilain. Oh iya. Oh iya. Mutamatsilah. Ya kan? Mutajanisain. Ustazah Rabiatul Adawiyah gimana? Izin ngejawab Ustaz. Iya, Kalau perbedaan ini antara mutajanisain
Iya, Kalau mutajanisain. kalau mutajanisain itu makharijul huruf yang sejenis sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Contoh. Contoh huruf ta dan to. Ya. Makhrajnya Kalau sama tapi berbeda. mutaqaribain. Kalau mutaqaribain itu makhraj dan sifatnya itu tidak sama tapi dia berdekatan gitu. Iya. Makhrajnya berbeda tapi berdekatan. Sifatnya tidak sama tapi berdekatan gitu. Tidak Atau sama. huruf yang berdekatan dari segi makhraj, berbeda sifat. Atau berdekatan sifat berbeda makhraj. Pokoknya berdekatan-berdekatan itu namanya al-mutaqaribain. Oke. Nah, Jadi itu al-mutaqaribain. Ahsanti. Jadi qul na'am itu termasuk al-mutaqaribain ala madhab siapa? Al-Imam Ibnu Jazari. Anzalna begitu juga. Jadi tidak bisa kita baca anzalna. Jangan. Ini harus dijelaskan ini. Kemudian lagi contoh yang lain itu ja'alna. Ja'alna itu sering orang lengah di situ. Jadi seakan-akan bunyi lam itu seperti bunyi nun. Ja'alna. Jangan seperti anzalna. Jangan anzalna. Kemudian yaltaqituhu. Lam yang ini, lam fi'il ini harus diizharkan. Nah, anzalna, ja'alna, kemudian yaltaqituhu. Ini kan di tengah-tengah kata. Jadi tidak boleh diidghamkan. Kemudian qul na'am, meskipun lam itu di akhir kata, itu tidak boleh diidghamkan ke huruf nun. Yang keempat, lam mati yang keempat. Lamul amr as-sakinatu ad-dakhilatu ala al-fi'l al-mudhari'. Lam amr itu apa artinya? Lam yang ditujukan atau yang dimasukkan untuk membuat fi'il mudhari' itu mengandung makna perintah. Jadi fi'il mudhari' itu tidak ada sebenarnya makna perintahnya tidak ada. Nah, untuk membuat fi'il mudhari' itu mengandung perintah, maka dimasukkanlah lam al-amr namanya, lam perintah. Lamul amr ini terkadang ada harakatnya, terkadang mati. Nah, yang mati ini kata beliau, yang mati ini hukumnya adalah al-izhar. Contohnya apa? Contohnya fal yusallu. Maka hendaklah mereka sholat. Itu kan perintah itu. Itu ada perintah untuk apa? Untuk menganjurkan mereka itu sholat. Tsummal yaqta'. Artinya kemudian hendaklah mereka memotong. Nah, gitu. Falyanzur. Nah, maka hendaklah mereka melihat. Wa hadhihi hukmuha al-izhar. Ini semua hukumnya adalah al-izhar. Yang kelima, lamul harf. Lam al-harf. Jadi lam yang ada pada huruf. Hurufnya ini huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Apa perbedaan huruf ma'ani dengan huruf mabani? Huruf mabani itu adalah huruf hijaiyah. Huruf al-hijaiyah. Sama huruf mabani. Kenapa bilang mabani? Mabani itu artinya bangunan-bangunan. Kenapa dibilang huruf mabani? Karena huruf-huruf itulah kita gunakan untuk membangun kata-kata di dalam bahasa Arab. Jadi ini misalnya ada kata misalnya tudgham di bawah ini. Nah, tudgham. Nah, ini tudgham ini kan satu kata yang dibangun dengan 4 huruf. Yang pertama ta, kemudian dal, kemudian ra, mim, ghain, mim. Nah, 4 huruf ini namanya huruf mabani. Nah, huruf mabani ini tidak ada artinya. Tidak ada maknanya. Jadi kalau ditanya, apa arti ta? Nah, tidak ada artinya. Apa arti dal? Tidak ada artinya. Itu namanya huruf mabani. Tapi kalau huruf ma'ani itu ada maknanya. Tapi dia harus disandingkan dengan misalnya dengan isim atau dengan fi'il, barulah ada maknanya. Huruf ma'ani yang kita maksud adalah hal dan bal. Hal
artinya apakah? Nah, apakah itu? Kalau kita mau bertanya misalnya, hal anta talibun? Apakah engkau seorang penuntut ilmu? Nah, hal itu namanya harf di dalam bahasa Arab. Bal, hanya dua saja, hal dan bal. Apa kata beliau? Bal itu artinya bahkan. Tudghamu lamu hal fil lam. Kata beliau, lam yang ada pada hal itu diidghamkan. Diidghamkan di huruf apa? Di huruf lam juga. Contohnya hal laka hal faqul hal laka ila an tazakka. Lam bertemu dengan lam. Sini berarti hukumnya adalah al-mutamathilain. Wa tudghamu lamu bal fil lami awir ra. Kata beliau, lam bal itu diidghamkan pada lam dan ra. Nah, kenapa hal tidak diidghamkan pada ra? Lam hal itu kenapa tidak diidghamkan pada ra? Kenapa lam bal saja yang diidghamkan pada lam dan ra? Contohnya kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, itu kan balla. Kemudian contoh yang lain wa bar rabbukum rabbus samawati wal ard wa tudhharu fima ada dzalik. Kata beliau, selain lam dan ra, maka bal, lam pada bal itu tidak diidghamkan, melainkan diizharkan. Contohnya hal ata, bal ta'tihim, jangan dibaca bat ta'tihim. Nah, ini hukum lam hal kemudian lam bal ini khusus untuk riwayat atau bisa dikatakan riwayat yang kita baca saja. Sedangkan di riwayat-riwayat yang lain, qiraat-qiraat yang lain itu hukumnya berbeda. Misalnya qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Itu kalau qiraat al-Imam Al-Kisai itu dibaca apa? Dibaca idgham. Jadi beliau baca qala bas sawwalat lakum anfusukum amra. Ada bab khusus lam hal dan lam bal. Oke. Jadi kalau beliau baca itu bal ta'tihim berarti beliau idghamkan bat ta'tihim baghtah, seperti itu. Lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan terkait hukum lam. Insyaallah mudah ya. Lam ini insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Nah, makanya kalau termasuk lam fi'il tadi, alhaakumut takatsur itu termasuk lam fi'il. Alhaakumut takatsur itu termasuk lam fi'il. Jangan kita baca misalnya jangan kita anggap itu lam ta'rif, bukan. Jadi kalau kita mau sambung misalnya Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Nah, seperti itu hamzahnya dibaca qata'. Jangan kita sambung, jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Jangan. Karena itu hamzahnya asli. Hamzahnya itu hamzah fi'il sulasi mazid biharfin. Nah, jadi ditambah hamzahnya ala wazni af'ala. Wazannya itu af'ala. Af'ala. Itu dia. Alhaakumut takatsur. Tidak ada pertanyaan ya? Izin terkait dengan satu nih. Ini mungkin agak belok ke kira dulu nggak apa-apa Ustaz nih. Untuk mengobati rasa kedhaifan kita atau ke Ustaz. Pada kata yang pernah kita dengar pada kata sholata itu kok ada yang membaca solo nanti atau gimana Ustaz? Izin minta terkait lam ya? Nggih, lam Ustaz. Syukran Ustaz. Ini hukumnya khusus untuk riwayat Al-Imam Warsh dari jalur Al-Asbahani.
Afwan, jalur al-Azraq. Al-Azraq namanya. Al-Azraq. Abu Ya'qub Yusuf al-Azraq. Iya, al-Azraq. Jadi dia itu kaidahnya beda dengan kita. Ra-nya juga berbeda dengan kita, atau berbeda dengan qurra pada umumnya, semua qurra. Kemudian berbeda juga pada huruf lamnya. Kalau lam kita kan yang tebal hanya satu pada lafzul jalalah, yang lain tidak ada. Beliau itu lam itu ditebalkan apabila terletak misalnya setelah huruf ta, kemudian dha, kemudian sad. Dengan syarat ketiga huruf ini ta, dha, sad. Tiga huruf doang, bukan semua huruf isti'la. 3 huruf doang. Ta, dha, kemudian sad. Dot enggak masuk. Jadi dengan syarat apa? Dengan syarat ketiga huruf ini mendahului lam. Kemudian ketiga huruf ini syaratnya harus fathah atau sukun. Ini syarat untuk 3 huruf ini. Syarat lam itu sendiri apa? Syarat lam itu sendiri adalah harus berharakat fathah. Nah, kalau sukun, itu nanti ada ikhtilaf. Kalau lamnya sukun karena wakaf itu ada ikhtilaf. Jadi itu pokoknya kaidah khusus Imam Warsh, riwayat Warsh dari jalur al-Azraq. Contohnya apa? Contohnya misalnya fatala, bukan fatala. Karena itu ada ininya, ada penghalang antara ta dengan lam. Misalnya falamma fasala talutu dibaca falamma fasala talutu. Kenapa? Karena lamnya didahului oleh sad. Misalnya wa aqimus salata wa atuz zakah. Kemudian wa dhallalna 'alaikumul ghamama dan seterusnya. Itu dia. Misalnya shalla dibaca tasla naran hamiyah, dibaca tasla naran hamiyah. Itu kalau kita baca fathah lamnya. Karena tasla itu kan ada alifnya, alif yang harus diimalahkan. Nah, kalau kita baca imalah maka tasla naran hamiyah ditipiskan. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Izin satu terkait lam ini. Iya. Tiba-tiba kepikiran tadi mendengar lam yang berada di fiil mudhari itu muncul pertanyaan itu, kenapa lam yang di fiil mudhari yang mengandung perintah itu fiil mudhari'nya itu enggak dijadikan fiil amr gitu. Ada enggak dari ketentuan bahasa sehingga tetap dijadikan fi'il mudhari gitu. Kenapa enggak dijadikan fi'il amr aja gitu. Kenapa enggak dibilang fi'il amr gitu ya, padahal udah dimasuki lam amr gitu ya, lam perintah. Iya, ya itu pertanyaan ya. Pertanyaannya itu ya, kenapa tidak dikatakan kenapa tidak dikatakan fi'il amr gitu, karena sudah kemasukan lamul amr. Itu ya. Atau kenapa enggak dijadikan saja fi'il mudhari'nya itu fi'il amr gitu, Ustaz? Oh, diubah gitu tanpa memasukkan lam gitu ya. Nggih, Ustaz. Gitu. Nah, itu Allah alam ya, kenapa tidak? Kalau dilihat dari konteksnya, itu orang yang itu kan memerintah gitu kan. Kalau dilihat dari konteksnya, itu cara perintahnya beda, bukan perintah yang tidak langsung. Itu kan kalau kita lihat contohnya, itu kan perintahnya untuk orang ketiga, itu bukan orang kedua. Ya kan, tsummal yaqta'. Hendaklah dia memotong. Karena kalau fi'il amar langsung berarti itu fi'il amar langsung itu dia tidak ada untuk memerintah orang ketiga.
Ghaib namanya. Orang yang tidak ada di depan kita, tidak bisa kita perintah. Nah, mungkin tujuan lam ini dimasukkan supaya ada makna perintah, tapi bukan untuk orang kedua, tapi orang ketiga. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya anggaplah lam ini kita masukkan ke fi'il mudhari' tapi untuk orang kedua misalnya. Kita bilang litaftah al-bab. Ada orang di depan gitu kan. Kita bilang litaftahil bab gitu kan. Kita bilang buka pintu gitu. Nah, kenapa tidak kita katakan ini fi'il amar? Kalau kita lihat dari fi'ilnya itu tidak bisa kita katakan fi'il amar karena apa? Karena huruf mudhara'ahnya masih ada. Nah, huruf mudhara'ah itu kan na'aitu, ya kan? Non, hamzah, ya, kemudian ta. Nah, ta itu kan ada tanya, litaftah masih ada ta-nya, maka tidak bisa dikatakan itu fi'il amar. Wallahu a'lam. Kita baca di kitab-kitab nahwu. Sekarang Ustaz. Kita lanjut ya. Idghamul mutamathilaini wal mutajanisaini wal mutaqaribain. Nah, beliau langsung pakai idgham gitu ya, langsung memberikan sebuah hukum idgham al mutamathilain wal mutajanisain wal mutaqaribain. Mutamathilain artinya dua huruf yang serupa. Serupa di segala sisi. Berarti dua huruf yang sama, artinya dua huruf yang sama. Al-mutajanisain, dua huruf yang satu jenis. Al-mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan. Yang pertama, awalan kata beliau, idghamul mutamathilain, idgham al-mutamathilain. Apa itu? Kata beliau, huwa ay yaltaqiya harfan ittahada makhrajan wa sifah. Bertemu dua huruf yang satu sifat dan satu makhraj. Satu makhraj dan satu sifat. Wa kana al-awwalu sakinah. Huruf pertamanya mati. Fayajibu idghamul awwali fi tsani. Maka wajib mengidghamkan yang pertama ke yang kedua. Contohnya kal kafi 'indal kaf nahwu yudrikkum. Contohnya kaf bertemu dengan kaf. Yudrikkum. Jangan kita baca yudrikkum. Jangan. Idgham itu kalau seperti yudrikkum, jangan kita baca yudrikkum. Jangan. Kenapa? Karena di situ kita berikan hams pada kaf yang pertama. Kalau sudah kita idghamkan, tidak ada lagi hams. Sama juga idhab bi kitabi. Jangan kita baca idhab bi kitabi. Jangan. Nah, jangan kita baca idhab bi kitabi. Jangan. Karena kita sudah idghamkan, maka qalqalah tidak ada lagi. Kemudian hams juga tidak ada lagi. Wal mimi 'indal mim. Mim bertemu dengan mim. Contohnya fi qulubihim marad. Jangan dibaca fi qulubihim marad. Tidak ada gunnahnya. Kalau mim bertemu dengan mim ada gunnahnya. Amma adapun ini sudah kita bahas kemarin di mim mati ya. Mim mati sudah kita bahas ya. Amma idza kana al-harfu sakin. Al-harfu sakin ha'a sakt. Fayajuzul idhar wal idgham. Kata beliau, adapun apabila huruf mati itu adalah hak saktah, fayajuzul idhar wal idgham, maka boleh idhar, boleh idgham. Hak saktah itu biasanya hak yang didatangkan ketika dalam kondisi waqaf. Hak saktah itu didatangkan ketika dalam kondisi waqaf. Wal idharu arjah, kata beliau. Idhar itu lebih rajih. Wahuwa mawdi'un wahidun fil Qur'an. Hanya satu tempat saja di dalam Al-Quran, kata beliau. Apa ayatnya? Di surah Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maliyah. Itu asalnya mali. Ma aghna anni mali. Nah, gitu dia kan. Asalnya seperti itu. Halaka anni sultaniyah. Asalnya halaka anni sultani. Nah, seperti itu.
Makanya Imam Hamzah itu kalau beliau wasal itu haknya itu dibuang. Ketika wasal haknya itu dibuang. Beliau apa? Ma aghni anni maliya halaka anni sultaniyah. Kalau disambung lagi, halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh. Seperti itu. Oke. Wa kaifiyatul izhar. Gimana cara kita mengizharkannya? Biasanya kan kalau huruf yang sama bertemu itu otomatis masuk gitu kan? Kalau ha bertemu dengan ha, maliyah halaka kan kalau kita sambung terus itu mau nggak mau tetap apa? Tetap nyambung gitu, tetap idgham. Gimana cara izharnya? Kata beliau wa kaifiyatul izhar ayyuqaf ala maliyah uqaifatan latifah. Nah, kita wakaf sedikit sekali, sedikit sekali, sebentar sekali kata beliau. Min ghairi tanaffus, tanpa ada nafas. Waznuha ka wazni sakt. Temponya seperti tempo sakta kata beliau. Nah, jadi gimana? Kalau kita ingin izharkan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Seperti itu. Mulahadhah. يستثنى من إدغام المتماثلين ما لو كان الحرف الأول حرف مد. كتب لي ini dia. فإنه لا يجوز إدغامه بما بعده. Nah, kata beliau dikecualikan dari idgham al-mutamathilain apabila huruf pertama itu huruf mad. فإنه لا يجوز إدغامه بما بعده. Maka huruf mad itu tidak boleh diidghamkan ke apa? Huruf setelahnya. Contohnya qalu wa hum, jangan dibaca qalu wa hum, jangan. Fi yaumaini, jangan dibaca fi yaumaini, jangan. Qala Ibnul Jazari wa abin fi yaumi ma'a qalu wa hum. Kata beliau, maka izharkan abin itu artinya jelaskan. Dia ingin mengatakan sebenarnya kalau seandainya bait beliau ini masih bisa menampung kata azhir, mungkin beliau pakai kata azhir gitu. Karena tidak memungkinkan maka beliau pakai kata wa abin gitu. Kenapa? Untuk menyesuaikan wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim ka qur rabbi wa balla wa abin insakan bukan nun akhirnya. Maka di akhir yang kedua juga harus nun juga gitu. Maka beliau pakai wa abin. Abin itu dari bana yabinu. Artinya jelas. Jelaskan kata beliau fi yaumi. Fi yaumi. Izharkan pada kata fi yaumi. Jangan kita baca fi yaumi. Jangan juga kita baca qalu wa hum. Qalu wa hum. Apa yang harus kita baca? Kita jelaskan matnya. Fi yaumi. Qalu wa hum. Qalu wa hum. Jangan qalu wa hum. Nah, jangan seperti itu. Biasa saja. Tapi ini di apa ya? Apa namanya? Qiraah pada umumnya. Tapi kalau dalam riwayat Imam As-Susi itu ada juga huruf mat itu yang diidghamkan ke huruf setelahnya kalau mutamathilain. Apa itu? Min qabli an ya'tiya yaumul la maraddalah. Min qabli an ya'tiya yaum. Nah, itu kan ya'ti bertemu dengan yaum. Ya'tiya yaum. Itu kan bertemu dua huruf yang semisal kan? Ya'tiya yaumun. Nah, itu nanti ada namanya idgham kabir. Kalau dua huruf yang sama bertemu, huruf pertama berharakat, itu namanya idgham kabir. Namanya idgham kabir. Kenapa kabir itu besar artinya? Kenapa dibilang besar? Karena banyak proses untuk mengidghamkan itu banyak. Yang pertama kita harus sukunkan dulu, baru kita idghamkan. Makanya namakan kabir. Kalau idgham shaghir langsung udah sukun langsung di idghamkan gitu. Jadi Imam As-Susi itu
beliau sukunkan ya itu, ya tia, beliau sukunkan ya-nya. Apa yang terjadi? Sebelum ya itu harokatnya kasrah. Ya ti, nah, yaum, kan sebelumnya kasrah. Nah, kalau sebelumnya kasrah berarti kan huruf mat. Ya kan? Kalau ya mati sebelumnya kasrah, ya huruf mat. Benar kan? Nah, sama beliau diidghamkan. Ya'ti yaum min qabli an ya'ti yaum. Gitu. Misalnya falamma jawazu apa itu yang di falamma wazahu huwa falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih, yang itu. Falamma jawazahu huwa walladzina. Huwa wa walladzina bertemu dengan waw. Kan waw bertemu dengan waw. Sama beliau sukunkan wawnya. Berarti hu. Nah, sebelumnya dhammah, sebelum dhammah waw berarti wawnya huruf mat. Diidghamkan falamma jawazahu huwalladzina. Oh ya. Diidghamkan. Itu khusus Imam As-Susi. Saya Jadi di sini ketika melihat mazhabnya Imam As-Susi, maka kita melihat betul juga ternyata mazhabnya Imam Sibawayh itu ternyata betul juga menjadikan apa? Menjadikan huruf mat itu makhrajnya kembali ke makhraj aslinya masing-masing. Kalau alif itu kembali ke hamzah, kalau iya itu kembali ke iya yang wasatul lisan, kemudian kalau waw itu kembali ke asyafatain. Oke, kita lanjutkan. Idghamul mutajanisain. Idgham al-mutajanisain. Apa itu? Huwa an yattafiqal harfani makhrajan. Dua huruf bertemu, makhrajnya sama. Wa yakhtalifa fi ba'dhi sifat. Nah, dua huruf ini berbeda di sebagian sifat. Ada perbedaan di sebagian sifat. Fayajibu idghamul awwali fi tsani. Wa qad waqa'a dzalika fi 7 mawadhi' takhtassu bi 3 makharij. Kata beliau, maka wajib mengidghamkan yang pertama ke yang kedua. Huruf pertama diidghamkan ke yang kedua. Hanya ada di 7 tempat saja, kata beliau. Takhtassu bi 3 makharij. Hanya ada pada 3 makhraj saja. Kalau Syekh Aiman itu lebih bagus, itu beliau apa namanya? Ketika membahas al-mutajanisain itu, saya rasa lebih bagus dari apa yang dicantumkan oleh Syekh Yahya ini. Syekh Aiman itu apa kata beliau di kitab Tajwid al-Musawwar itu? Beliau langsung al-mutajanisan definisinya seperti ini. Kemudian beliau lanjutkan, dan al-mutajanisan ini kata beliau diidghamkan di 8 tempat kata beliau. Satunya lagi idghamnya idgham naqis. Begitu kata beliau, diidghamkan di 8 tempat. Kalau Syekh Yahya kan beda kan, kata beliau apa? Fayajibu idghamul awwali fi tsani. Kata beliau, wajib mengidghamkan yang pertama ke yang kedua. Berarti kan kalau seperti itu kita katakan, nanti misalnya sabbihhu itu kan satu makhraj, tapi berbeda sifat, ya kan? Misalnya ada tuh contohnya yang huruf halq. Huruf halq itu kan satu tempat tapi beda sifat. Kenapa tidak idghamkan gitu? Kemudian misalnya nanti ada waw misalnya bertemu dengan misalnya ba bertemu dengan waw misalnya. Kenapa tidak diidghamkan gitu? Karena akan muncul gitu banyak permasalahan. Jadi sama beliau untuk menutup kemungkinan pertanyaan yang seperti itu, beliau katakan langsung diidghamkan di 8 tempat kata beliau. Udah gitu. Selainnya udah hukumnya izhar. Itu Syekh Aiman. Oke, kita lanjutkan. Lanjut Ustaz Fakhri. Makhrajut ta wa ta wa dal. Makhraj yang pertama kata beliau tadi kan 3 makhraj. Makhraj yang pertama adalah kata beliau makhraj at-ta wa ta wa dal.
Wa yajibul idghamu fi arba'ati mawadhi'. Nah, pada 4 tempat. Nah, 3 huruf ini idghamnya hanya pada 4 tempat saja. Yang pertama at-ta'u fit ta'. Ta diidghamkan ke ta. Jadi awalnya basalta. Basalta diidghamkan menjadi basalta. Basal. Tapi idgham ini idghamnya naqis, tidak sempurna. Kenapa? Karena tebalnya ta itu masih ada. Ketebalan ta itu masih ada. Tidak hilang, itbaqnya itu tidak hilang. Tidak sempurna masuk ke ta. Karena ta itu kuat. Huruf kuat itu tidak bisa masuk sepenuhnya ke dalam huruf yang lemah. Ta itu hurufnya lemah. Jadi basalta, basalta, basalta. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت وبين الإطباق من أحط مع بسطت بسطت dijelaskan itbaq ta itu. Yang kedua tal ta diidghamkan pada dal. Contohnya asqalat da'awa. Jangan dibaca asqalat da'awa. Jangan. Hilangkan hamasnya. Diganti taknya menjadi dal. Asqalat da'awa. Ta diidghamkan ke ta. Contohnya izhammat ta'ifatan. Izhammat ta'ifatan. Diidghamkan. Taknya itu diubah menjadi ta. Kemudian dimasukkan ke ta di depannya. Izhammat ta'ifat. Jangan dibaca izhammat ta'ifat. Jangan. Tebalkan. Waddal fit ta. Dal masukkan ke ta. Contohnya waqad tabayyana, jangan dibaca waqad tabayyana, jangan. Wa mahadtu, jangan dibaca wa mahadtu, jangan. Karena itu izhar itu, kalau dikalkalahkan itu izhar namanya. Yang ba, makhraj kedua, makhrajul dha wal dzal wal tha. Wa yajibul idghamu fi mawdi'ain. 2 tempat kata beliau. Az-zalu fi dha, contohnya idh zalamtum. Jangan dibaca idh zalamtum, jangan. Di zalnya diubah menjadi dha. Idh zalamtum. As-sa fi dzal, sa diidghamkan ke zal. Yalhaz zalik. Yalhaz zalik. Jangan dibaca yalhaz zalik, jangan. Tapi ada juga yang mengizharkan, ada juga. Yalhaz zalik. Jim, makhraj yang ketiga, makhrajul mim wal ba. Wajibul idghamu fi mawdi'in wahid. Wajib diidghamkan di satu tempat saja. Wa huwal ba'u fil mim. Ba pada mim. Itu kan ba dengan mim itu kan satu makhraj kan? Tapi sifatnya berbeda. Hanya satu saja. Contohnya ya bunayyarkam ma'ana. Asalnya kan ya bunayyarkab ma'ana. Diubah ba-nya itu menjadi mim. Yarkam ma'ana. Mulahazat haula idghamil mutajanisain. Ada beberapa catatan terkait idgham al-mutajanisain. Yang pertama, idza qara'ta qawlahu ta'ala faman yadhurra, kalau engkau membaca firman Allah Ta'ala faman yadhurra, fayajibu 'alaika mura'atu tabyin ad-dad min at-ta. Maka wajib bagimu, kata beliau, menjaga kejelasan dad dari ta. Jangan dad itu seperti ta. Harus dad ya suara dad, ta suara ta. Wa an tantabiha li istitalati dad. Harus diperhatikan istitalahnya huruf dad. Fa katsirun minal qurra'i yudghimuna ad-dad fi ta. Banyak dari orang-orang yang membaca Al-Qur'an yang mengidghamkan dad ke dalam ta, memasukkan dad ke dalam ta. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Au yuqalqilunaha, atau mereka mengqalqalahkan dad. Au yalfidhunaha dha'an, atau mereka melafalkannya dha. Jadi dia baca faman yadhurra. Salah. Al-mulahazatu tsaniyah. Yang kedua, catatan yang kedua, idza qara'ta qawlahu ta'ala fa idza afadtum. Kalau kita membaca afadtum, fantabih ila istitalati ad-dad wa tawdihiha. Maka hati-hati kita perhatikan istitalah dad dan jelaskan
pengucapan huruf dhad itu, wahzar min idghamiha fit ta. Hati-hati jangan sampai mengidghamkannya ke dalam ta, jangan sampai masukkannya ke dalam ta. Fa inna aktsaran nasi yantiqunaha ta'an. Nah, kebanyakan orang mengucapkan dhad itu ta. Jadi dhad itu diucapkan ta. Nah, tidak boleh seperti itu. Ta yang sukun ini. Faman apa? Fa iza afadtum. Jangan. Afadtum. Au mudghamatan bit-ta'i di qurbil makhraj. Jangan juga diidghamkan ke dalam ta'afadtum. Jangan. Qala al-Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi mengatakan wa abinhu 'inda at-ta'i nahwu afadtum wa at-ta'i nahwu ad-durra ghaira jabani. Oke, al-mulahazatu tsalitsah. Mulahazah yang ketiga. Idza qara'ta qawlahu ta'ala sawa'un 'alaina aw 'azta fayajibu 'alaika tabyin adh-dha. Ini sama juga. Kalau kita membaca aw 'azta maka wajib kita menjelaskan pengucapan dha. Nah, jangan sampai dha kita ucapkan seperti ta, tabyin adh-dha min at-ta, li'annahu la idghama fiha. Karena tidak ada idgham sama sekali pada kata ini. Awa'azta tidak ada idgham sama sekali. Jangan kita baca awa'azta, jangan. Li'annahu la idghama fiha wa an tantabiha li tafkhim adh-dha. Harus memperhatikan ketebalan dha. Fa inna at-ta'a ba'daha tud'ifuha. Ta setelahnya itu melemahkan huruf dha itu, kata beliau. Likauniha mustafilah, karena ta itu mustafil, huruf sifatnya istifal. Wahzar min tafkhimil waw. Maka hati-hati jangan sampai menebalkan waw. Wal ain. Dan ain juga, kata beliau. Nah, jangan kita tebalkan awa'azta, jangan. Waw itu kan tipis. Ain itu kan tipis, jangan ditebalkan. Awa'azta, jangan awa'azta. Limujawaratihima, karena mereka itu berdampingan, kata beliau. Adha kama yaqa'u fi katsirun minan nas, karena kedua huruf itu berdampingan dengan dha sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan orang, kata beliau. Yaqulul Imam Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari mengatakan, wa in talaqayal bayanu lazimu. Kalau kedua huruf itu bertemu, kata beliau, maksudnya dhad dengan dha, al-bayanu lazimu, maka menjelaskan pengucapan masing-masing huruf itu adalah lazim. Jadi sebenarnya kalau huruf itu satu, tidak berdampingan, kita dituntut untuk mengucapkannya dengan jelas. Kalau berdampingan, maka itu lebih dianjurkan atau lebih dikuatkan lagi agar kita mengucapkannya dengan jelas. Contohnya apa? Anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Kan bertemu itu kan dhad dengan dha. Anqadha dhahrak. Kemudian juga ya'addu dhalimu. Ya'addu dhalimu. Kemudian watturra ma'a wa'adta ma'a afadtumu. Nah, dhad dengan ta, kemudian dha dengan ta bertemu, dan dhad bertemu dengan ta. Itu kata Imam Ibnul Jazari di bab setelah bab ad-dhad wa dha. Catatan keempat, idza nataqta bi idghamil mutajanisain firkam ma'ana. Kalau engkau mengucapkan idgham al-mutajanisain, engkau membaca dengan idgham, kata beliau pada firman Allah irkam ma'ana, fa inna ba'a tadhhabu kulliyatan wa yusbihu hakadha irkam ma'ana. Maka ba itu akan hilang secara keseluruhan, kata beliau. Tidak ada tersisa lagi huruf ba itu. Pengucapannya berubah menjadi irkam ma'ana, kata beliau, bukan irkab ma'ana. Wa hadhihi qa'idatun fi idghamil mutajanisain. Ini merupakan kaidah di dalam idgham al-mutajanisain. Jadi idgham mutajanisain itu kita ubah huruf pertama itu menjadi huruf yang kedua. Fa innahu la yabqa atharun lil harfil awwal. Tidak ada tersisa sedikit pun huruf yang pertama itu, kata beliau. Illa idza kana harf isti'la. Kecuali huruf yang pertama itu huruf isti'la. Isti'la'nya harus ada istitalah, ada itbaqnya. Contohnya basalta, innahu yabqa atharu tafkhim wadihan fi an-nutq. Karena kalau yang seperti ini basalta, maka sisa tebal itu masih ada.
antiq bi ta'in sakinatin mufakhamatin mutbaqatin ghairi muqalqalah. Maka kata beliau, ucapkan ta itu dengan sukun, kemudian tebal, kemudian itbaq tanpa ada qalqalah. Setelahnya apa? Setelahnya ucapkan ta yang bertasdid, kemudian tipis. Basalta, 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 jangan basatta, jangan. وينبغي الاحتراز الدقيق في هذه الكلمة ومثيلاتها من تفخيم التاء أو ترقيق الطاء. Maka kita harus hati-hati, harus mengantisipasi. Nah, pada kata ini terkhususnya basalta dan yang semisalnya kata beliau. Imam Ibnul Jazari mengatakan wabayyin al-itbaq min ahattu ma' basalta wal khulfu bi nakhlukum waqa'. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. ثالثا إدغام المتقاربين. إدغام المتقاربين هو أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة. Kata beliau, kedua huruf yang bertemu berdekatan dari segi makhraj dan sifat. Wajib fihi al-idgham, maka wajib idgham. Wa qad waqa'a dzalika fil Qur'anil Karim fi makhrajain. Di dalam Al-Qur'an kata beliau, ini hukumnya kata beliau wajib idgham. Di dalam Al-Qur'an hanya ada pada dua makhraj saja kata beliau. Apa itu makhrajnya? Yang pertama adalah makhrajul lam wal ra, makhraj lam dan ra. Contohnya qur rabbi barrafa'ahu. Barrafa'ahu seperti yang sudah kita bahas di pembahasan lam tadi. Makhrajul qafi wal kaf. Qaf dan kaf. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Asalnya kan alam nakhluqukum. Qaf dengan kaf itu kan mutaqaribain. Makhraj qaf dulu baru masuk ke makhraj kaf. Mulahadhah haula idghami al-mutaqaribain. Ada satu catatan terkait al-mutaqaribain. Binisbati li lafzi nakhluqukum. Terkait dengan lafaz nakhluqukum kata beliau, yajuzu fi nutqihi wajhani li hafs. Boleh cara mengucapkannya boleh dua cara. Khusus riwayat Hafs kata beliau. Yang pertama idghamul qaf fil kaf ma'a baqa'i sifatil isti'la'i fil qaf. Mengidghamkan qaf atau memasukkan qaf ke dalam kaf tapi sifat isti'la'nya masih tersisa pada qaf. Fi hadhihi al-halati tadhhabu al-qafu wa yabqa isti'la'uha. Kata beliau, pada kondisi ini maka qafnya hilang, yang tinggal apa? Yang tinggal isti'la'nya. Fa'ala al-qari'i an yantiqa bil qafi sakinatan mufakhamatan ghaira qalqalatin wa ba'daha kafun mushaddadatun muraqqaqah. Maka seorang qari apa yang harus dia lakukan? Dia mengucapkan qaf yang mati, kemudian ditebalkan tanpa ada qalqalah, kemudian setelahnya ada kaf yang bertasdid yang tipis. Alam nakhluqukum, nakhluqukum, nakhluqukum. Itu salah satu mazhab di riwayat Imam Hafs. Yang kedua al-idghamul mahd, idgham total. Wa dzalika bi an yantaqila al-lisanu marratan wahidatan min al-lam ila al-kaf. Nah, bagaimana itu? Nah, kata beliau, lisan langsung berpindah sekaligus, kata beliau, serentak dari lam langsung ke kaf. Jadi alam nakhluqukum, tidak ada sisa tebal dari qaf itu tidak ada. Alam nakhluqukum ka'annaka natiqum bi kafin musyaddadah, seakan-akan engkau mengucapkan kaf yang bertasydid. Fayusbihu nutqu hakadha nakhluqukum, maka pengucapannya seperti ini jadinya kata beliau nakhluqukum wa hadza wal aqwa, ini adalah pendapat yang paling kuat kata beliau. Wa yanbaghi an yulahiz al-qari'u hal asy-syafatayn 'inda nutqihi bil lam. Kata beliau, maka seorang qari harus memperhatikan kondisi kedua bibirnya ketika mengucapkan lam, bi an yadummahuma thumma yu'idahuma 'inda al-kafi munfarijatayn 'ardan thumma yadummuhuma li ajli dhammatil kaf. Nakhluqukum. Kata beliau, kita dhammahkan bi ayadummahuma, kita dhammahkan nakhlu, kemudian thumma yu'iduhuma 'inda al-kaf nakhluq munfarijatain, terbuka ardan, nakhluq terbuka ke samping sedikit, nakhluq.
Jangan berlebihan, dia nakhluq. Nah, tidak perlu. Biasa saja. Nakhluqkum. Kemudian dhammahkan lagi. Kum. Karena apa? Untuk liajli dhammatil kaf. Untuk dhammah yang ada pada kaf. Nakhluqkum. وذلك حتى يحافظ على ترقيق اللام والكاف. Kenapa kita lakukan itu? Monyong, balik. Monyong lagi, balik lagi. Kenapa? Kata beliau. Hatta yuhafiz ala tarqiqil lam wal kaf. Agar menjaga ketipisan lam dan kaf. Wala yudraku dzalika illa bil musyafahah. Tidak akan disadari hal itu kecuali dengan musyafahah was sama' dan mendengarkan minal masyayikhil maharatil mutqinin. Dari al-masyayikh al-maharah yang mahir, al-mutqinin yang mutqin. Mulahadhah. Ada mulahadhah lagi. Ba'dul bahithina fi ilmi tajwid. Sebagian peneliti di ilmu tajwid yudhifuna qisman rabi'an. Menambahkan pembagian yang keempat. Wa huwa ma yusammunahu bil mutaba'idain. Jadi ada al-mutamathilan, al-mutajanisan, al-mutaqariban. Ada 3 tadi kan. Nah, sebagian peneliti menambahkan yang keempat yaitu al-mutaba'idain, yang saling berjauhan. Wa ara anna hadha at-taqsim mabniyun ala asas al-ihtimalat al-aqliyyah al-arba'ah. Kata beliau, pembagian ini dasarnya apa? Dasarnya itu adalah kemungkinan yang dimunculkan oleh akal. Jadi akal itu mengatakan huruf itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah huruf yang sama bertemu dengan huruf yang sama. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, hurufnya berbeda, tapi makhrajnya sama. Sifatnya berbeda. Kemudian kemungkinan yang ketiga, makhrajnya berbeda, sifatnya berdekatan. Ini kemungkinan yang ketiga. Berdekatan dia. Yang keempat, tidak dekat sama sekali. Ini kemungkinan yang mungkin difikirkan oleh akal. Gitu. Tidak ada kemungkinan yang kelima itu tidak ada. Walam azkur hadzal qisma huna li'annahu ghairu dakhilin fi babil idgham. Kata beliau, saya tidak menyebutkan pembagian ini yang keempat ini, kata beliau, karena ini tidak masuk ke dalam bab al-idgham. Karena al-mutaba'idain itu misalnya contohnya man amana. Man, nun di sini, di lidah, ujung lidah. Amana di sini, itu kan saling berjauhan. Mutaba'idain artinya saling berjauhan. Wali'annahu yushawwishu 'ala at-tullabi kama huwa mujarrab. Nah, itu bikin bingung para murid-murid, kata beliau. Kama huwa mujarrab, seperti yang sudah seperti pengalaman beliau. Lanjut. Al-waqfu wal-ibtida'. Alhamdulillah. Berarti dengan berakhirnya pembahasan al-mutamathilain wal-mutajanisain dan al-mutaba'idain, al-mutaqaribain, maka berakhirlah pembahasan tajwid kita. Jadi tajwid itu kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika pembahasan al-waqfu wal-ibtida'. Alhamdulillah ala taufiqillah. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi kalau Ustazah Rabiatul Adawiyah bisa mengikuti ini mulai dari pertemuan depan, pertemuan selanjutnya, maka itu sudah kita membahas pembahasan baru, dan insya Allah tidak ada yang ditakutkan karena pembahasan wal-ibtida ini bisa dikatakan pembahasan yang independen, ya, tidak ada kaitannya dengan pembahasan tajwid. Kalaupun ada, itu tidak banyak kaitannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini Ustazah Rabiatul Adawiyah ini orang kampung saya ini. Ahlan wa sahlan. Sama juga Ustaz Burhan ini juga sama nih, orang kampung saya juga ini. Kalau Ustaz Muhammad Fadli ini bisa dibilang satu kampung juga, tapi agak jauh gitu. Ustaz Fadli ya? Beliau lagi berkendaraan, Ustaz. Hati-hati di jalan Ustaz Fadli, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya nggak ada, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Nggak ada ya?
Ustaz Abdul Ghaffar. Sementara belum ada. Sementara ya. Ustaz Burhan. Pas ya. Nanti saya tanya ini nanti. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nanya gitu kan. Oke lah kalau begitu. Kalau tidak ada, ini nanti coba kita pikirkan setelah selesai ini kitab apa yang akan kita bahas ini. Ada Ustaz. Aha, Ya, Ustaz. kita cari yang di atas ini, di atas kitab Tajwid Syekh Yahya-nya. Sebenarnya ada sih opsi, tapi kitabnya itu belum pernah saya baca tuntas. Tapi kitabnya bakalan keren gitu. Tapi harus bahasa Arab kita harus udah punya bekal dalam bahasa Arab gitu, supaya kita nggak harus menerjemahkan kata per kata gitu kan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istiqomah. Amin, amin. Menyelesaikan apa yang kita mulai. Apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga kita ajarkan kepada orang lain. Amin, amin. Jangan lupa juga kita doakan guru-guru kita. Kemudian muallif kitab ini, pengarang kitab ini Syekh Yahya, kita doakan juga. Mudah-mudahan beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustazah Rabia ada pertanyaan? Kayaknya ada pertanyaan. Nah, Ustaz Afan. Ada, Ustaz. Tafadhali. Ini terkait yang tadi Ustaz, idgham mutamasil lainnya yang sama Mahfud Benson sifatnya. Yang hurufnya sama kan Ustaz sebenarnya ya. Yang pertama itu sukun dan huruf yang kedua berharokat. Benar nggak Ustaz? Ya, betul. Nah, kalau kita lihat cara penulisan kan ya Ustaz. Cara penulisan ketika huruf yang bertasydid, kalau kita definisikan itu kan dua huruf yang sama juga kan ya Ustaz. Dua huruf yang sama, huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua itu berharokat gitu. Nah, apakah huruf yang bertasydid itu bisa dikatakan ke dalam kategori idgham mutamasil lain atau enggak Ustaz? Kalau inilah gitu cara penulisan gitu. Karena ada pertanyaan Rabi dengan seperti itu Ustaz. Jadi penasaran juga gitu. Betul. Apakah setiap huruf yang bertasydid itu dikategorikan al-mutamatsilain? Itu pertanyaannya. Oh iya. Mantap. Misalnya ada kata misalnya tabbat, kan? Apakah bisa dikategorikan ke dalam al-mutamatsilain? Kalau dilihat dari dari shorof itu bisa. Dari ilmu sorofnya itu bisa, karena kebanyakan huruf yang bertasydid itu asalnya adalah dua huruf yang sama. Misalnya irtadda itu asalnya adalah irtadada. Irtadada. Iya, sebelum diidghamkan. Kemudian yartaddu asalnya yartadidu. Itu asalnya. Karena bertemu dua huruf yang sama, dal dengan dal, maka diidghamkanlah jadinya yartaddu. Kebanyakan seperti itu. Misalnya farra. Asalnya itu adalah farara. Nah, jadi karena ra itu bertemu dengan ra, dua huruf yang sama, maka diidghamkan jadinya farra. Tabbat. Itu asalnya kan tabba. Asalnya tababa. Jadi diidghamkan tabba, seperti itu. Kalau dari segi sorofnya itu sering ditafkik, diuraikan huruf-huruf itu. Bisa dikatakan idgham mutamatsilain, bisa dikategorikan. Wallahu a'lam. Misalnya iya, bisa dikategorikan mutamatsilain.
Tapi kan kalau seandainya kata itu memang sudah diidghamkan dari sananya, dari orang Arab itu, maka kita tidak perlu bahas itu, tidak perlu kita bahas itu ke dalam al-mutamatsilain. Karena itu apa? Kalau untuk santri atau apa, itu justru membingungkan gitu. Ya sudah, kita cukupkan dengan misalnya halaka, seperti itu aja gitu. Misalnya izhab bi kitabi, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Wa iyakun. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Saya jadi ada pertanyaan, Ustaz. Izin, Ustaz. Oh. Terkait tentang membaca huruf yang ditasydid dengan apa yang kemana? Nabr itu berarti apakah beda atau dia posisinya sama tuh, Ustaz? Inda kaifiyatin nutqihima. Nabr itu istilah baru, ya kan? Nabr itu istilah baru. Nah, apa sih inti dari nabr itu, substansi nabr itu apa sih? Supaya huruf itu terucap dengan sempurna. Orang sekarang pakai istilah nabr. Supaya apa? Supaya ketika bertasydid itu huruf terucap sempurna. Yang sukun diucapkan sukun, yang harakat diucapkan harakat. Itu tujuan utama mustalah itu, istilah itu dibuat, itu tujuannya. Jadi iyyaka. Nah, itu kan harus ya-nya itu kan harus dijelaskan supaya tidak seperti ya mad. Iya. Ya kan? Maka ditekankanlah iyyaka supaya jangan menjadi iyyaka, ya kan? Ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk memperjelas huruf. Oh, ini nama. Ya. Wallahu a'lam. Syukur, Ustaz. Oke ya, sampai di sini oke ya. Alhamdulillah. Naam, Ustaz. Jazakumullah khairan. Oke. Kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Assalamualaikum. Ya, Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bang Burhan. Jazakumullah khairan.